Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada saweria dari Bang Subrata. Katanya untuk beli cemilan Min, semoga sehat selalu. Amin. Makasih banyak ya Bang ya. Semoga sehat selalu dan lancar juga rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Langit samudra semesta membentang luas tanpa batas, dipenuhi gemerlap bintang dan nebula yang menari dalam irama kosmik. Di tengah luasnya ruang angkasa itu, Master Peixing berdiri tegap di atas sebuah menara kecil yang terbuat dari batu hitam bercahaya. Keempat sayap hitam yang membentang dari punggungnya berkilau lembut, memancarkan 5 aliran sinar yang berkilau dalam warna emas, hijau, biru, merah, dan coklat, melambangkan 5 hukum alam, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Cahaya-cahaya itu berputar, menari, dan kemudian membumbung tinggi ke langit seperti pelangi raksasa yang membentengi dirinya dengan perisai energi. Di kejauhan, sebuah perahu giok putih melayang pelan, membawa sesuatu yang sangat berharga bagi Master Peixing. Dengan suara penuh semangat dan keyakinan, ia berucap, "Tidak ada jalan keluar bagimu. Kekuatan kelima elemen ini cukup untuk mengekang dirimu. Dan aku akan membawa harta karun itu ke wilayah sektor puncak miring yang paling berbahaya, tempat di mana kau akan jatuh tanpa harapan." Namun, saat sinar cahaya mulai merayap ke arah perahu giok, sebuah bayangan muncul dari balik kabut kosmik. Perahu itu berhenti, dan seorang pria dengan 6 pasang sayap perak menampakkan kaki di dek perahu. Langkahnya mantap dan penuh wibawa. "Ternyata dia Lo Feng," gumam Master Peixing dengan napas tertahan. Rasa iri dan takut bercampur dalam dirinya saat mengenali musuh bebuyutannya. Dia datang, dan aku tidak punya kesempatan. Lo Feng melangkah ke depan dengan tenang. Suaranya lembut tapi penuh ancaman. "Mengapa kamu mencoba melarikan diri? Bukankah kita bisa berdiskusi dengan baik-baik?" "Tidak ada ruang untuk itu," jawab Peixing dengan suara serak. Matanya menyala-nyala. Ia memutar tubuhnya, menyiapkan diri untuk kabur menuju menara 3 lantai di belakangnya. Lo Feng dengan cepat mengangkat tangan kiri dan memunculkan sebuah menara bintang mini di telapak tangannya. Dalam sekejap, lubang hitam di lantai dasar yang menghisap kekuatan dan tubuh Peixing dengan kekuatan yang tak tertandingi. "Berikan aku kesempatan," teriak Master Peixing dengan suara penuh putus asa. "Aku ingin tetap hidup." Lo Feng hanya tersenyum dingin. "Maaf, kesempatan itu sudah lewat karena kau berasal dari tanah suci bulan ungu. Satu-satunya pilihanmu adalah pemusnahan." Menara bintang menghantam tubuh Master Peixing, sementara lengan-lengan hitamnya yang berjumlah 16 mencoba bertahan. Namun, kekuatan serangan Lo Feng terlalu dahsyat. Satu persatu lengan Peixing hancur menjadi abu. "Ini adalah perbedaan 4 level," bisik Lo Feng dalam hatinya. Saat seseorang di level ke-8 menghadapi level ke-4, kematian adalah sebuah kepastian. Tubuh Peixing meledak menjadi kepingan-kepingan debu, meninggalkan semua harta karunnya mengambang di udara, termasuk 2 pasang sayap perak yang kini bersinar lembut, siap diserap oleh Lo Feng. Dengan gerakan tangan yang tenang, Lo Feng menarik sayap dan semua harta itu ke dirinya tanpa sedikit pun rasa tergesa. "Sayap sawu, kekuatan luar biasa," gumam Lo Feng saat menatap sayap yang kini membentang di punggungnya. Dia kemudian kembali ke perahu mausoleum, di mana kelima pasang sayap besar itu mulai bergabung, membentuk aura penindasan yang menggetarkan. Energi asal mengalir deras melalui sayap-sayap itu, menyatukan kekuatan mereka menjadi satu entitas yang lebih kuat dari apapun yang pernah dimiliki Lo Feng. Namun,
ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Pasangan sayap keenam yang belum ditemukan, dan luka kecil yang tampak pada sayap yang baru diperoleh. Aku harus berhati-hati, katanya pada dirinya sendiri. Energi harus dipulihkan secara perlahan agar sayap bisa kembali seperti semula. Waktu berlalu, dan energi dari sumber asal menyembur deras dalam aliran berkilauan, mengisi setiap celah kecil di sayap dengan kekuatan baru. Setelah lebih dari 35 jam, riak energi menakutkan itu mereda. Berapa banyak energi yang tersisa? Tanya Lo Feng pada entitas di dalam sayap sawu. Sekitar 6/10, jawab sawu dengan tenang. Masih cukup untuk menyelesaikan restorasi terakhir. Sementara itu, di tanah suci bulan ungu, kabar kematian Peixing menyebar bak api liar. Leluhur bulan ungu meratap dengan marah. Lo Feng telah memusnahkan Peixing. Jueha, segera berikan perintah untuk berjaga-jaga. Semua Universe Master di sekitar wilayah Peixing harus siap mempertahankan tanah suci. Dewa sejati Jueha menerima perintah itu dan berjanji akan menindaklanjuti dengan cepat. Namun di luar sana, Lo Feng telah melesat jauh. Kekuatan barunya menguat dan membawa harapan baru untuk menaklukkan alam semesta. Dengan 10 sayap membentang megah, baju sirah perak yang muncul dari sayap itu membalut tubuhnya seperti perisai yang tak terkalahkan. Ini baru permulaan, gumam Lo Feng sambil menatap cakrawala yang tak berujung, siap menghadapi tantangan berikutnya. Lo Feng terpaku, tidak menyangka akan memperoleh baju sirah dewa dengan cara yang begitu ajaib. Sebelumnya, ia tahu bahwa tongkat Yang Jun milik Master Peng Gong dan kapak dewa milik pendiri kapak besar bisa memanjang dan membentuk baju sirah. Namun, sayap-sayap yang ia miliki, 5 pasang, justru berintegrasi dan membentuk baju sirah yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Kelima pasang sayap itu perlahan melebar, membentang seperti layar raksasa, menutupi seluruh tubuh Lo Feng dengan lapisan energi bercahaya yang berkilauan. Di bawah aliran kekuatan dewa yang mengalir deras dalam dirinya, sayap-sayap itu menyatu menjadi baju sirah ilahi, pakaian pelindung paling sempurna yang pernah ada. Dalam keheningan yang magis, suara roh sawu tiba-tiba hadir dalam benaknya. Tuan, ini adalah baju besi tambahan dari sayap sawu. Ini adalah baju besi harta karun sejati tertinggi, kata roh sawu dengan nada penuh penghormatan dan sedikit kekesalan. Lo Feng menatap sayap-sayap yang kini menjadi baju sirahnya dengan mata terbelalak. Apakah maksudmu? Baju sirah ini benar-benar luar biasa, tanyanya penuh rasa ingin tahu dan takjub. Roh sawu mengangguk. Sayap sawu bukan sekedar barang biasa. Mereka adalah mesin berharga yang digunakan oleh makhluk jauh lebih kuat daripada para Trugat. 2 pasang sayap saja sudah sulit disaingi oleh harta karun sejati tertinggi. 3 pasang bisa menandingi harta karun sejati tertinggi. Bahkan 4 pasang jauh lebih kuat lagi. Sayap yang kau miliki sekarang adalah pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Lo Feng mengangguk pelan, mencoba mengingat semua yang telah ia kumpulkan. Sebelumnya, aku telah memperoleh pasangan pertama, kedua, dan keenam. Aku juga merebut pasangan ketiga dan keempat dari Master Peixing, ujarnya pelan. Roh sawu melanjutkan. Hanya sayap yang berdekatan satu sama lain yang bisa menyatu sempurna. Masih ada ketidaksempurnaan antara pasangan ke-6 dan 4 pasang pertama, sehingga kekuatannya belum berkembang maksimal. Namun, 4 pasang pertama sudah sempurna. Mereka melampaui harta karun sejati tertinggi biasa. Baju sirah tambahan ini bahkan setara dengan baju sirah harta karun sejati tertinggi. Lo Feng merasa hatinya penuh sukacita. Energi bersemangat mengalir deras. Aku sudah melihat potensi luar biasa dari sayap sawu di ruang sayap. Semakin banyak sayap yang terintegrasi, semakin hebat kekuatannya. Lalu ia bertanya dengan penasaran, mengapa 2 pasang sayap pertama tidak bisa membentuk baju sirah?
Roh sayap sawu langsung menjawab, pasangan pertama dan kedua adalah fondasi, seperti akar pohon yang menancap kuat. Mereka membentuk dasar bagi kekuatan seluruh sistem. Pasangan ketiga hingga kelima membawa kekuatan tambahan dan variasi. Pasangan keenam difokuskan pada serangan. Lo Feng merenung lalu mengangguk. Jadi, apakah semua harta karun sejati tertinggi tipe serangan bisa diperluas menjadi baju sirah? Bisa. Barang berharga tipe mesin sangat beragam dan punya berbagai fungsi unik. Mereka sangat efektif melawan musuh dengan level yang lebih tinggi, jawab Pro Sawu. Lo Feng langsung meminta penjelasan lebih rinci. Sawu, apakah kekuatan baju sirah dewa ini? Jelaskan lebih spesifik. Pro Sawu berbicara dengan suara penuh keyakinan. Yang pertama, serangan dengan level di bawah 8 dapat sepenuhnya dinetralkan. Serangan di atas level 8 akan dilemahkan hingga 1/1 juta. Batas kekuatan baju sirah ini sangat tinggi. Tidak ada Trugat yang mampu menembus batas itu. Lo Feng terdiam sejenak, kagum sekaligus terpukau. 1/1 juta jika benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya. Artinya, para Universe Master yang memiliki armor harta karun sejati tertinggi tidak akan pernah bisa dihabisi oleh serangan material dari Universe Master lain. Apakah benar begitu? Itu benar, jawab Pro sayap sawu dengan singkat. Lo Feng tersenyum penuh percaya diri. Dengan baju sirah ini, aku tidak perlu takut pada serangan material apapun. Tapi, aku harus cepat menyelesaikan pertarungan. Karena pertahanan saja tidak cukup memenangkan pertarungan. Ia pun mulai merenung lebih dalam. Serangan didukung oleh teknik dan harta karun sejati tanpa batas. Namun pertahanan sangat bergantung pada baju sirah. Jika seseorang terlalu lemah, ia harus mengandalkan baju sirah. Meskipun baju sirah ini mampu melemahkan serangan hingga 1/1 juta, tubuhku tetap akan terkuras jika bertarung terlalu lama. Roh sayap sawu mengangguk dengan setuju. Benar Tuan, durasi pertarungan yang lama akan melemahkan dirimu, terutama karena tubuh dewamu lebih kecil dan kekuatanmu belum setara dengan Trugat. Lo Feng menatap kelima pasang sayap yang mengelilingi dirinya. Aku harus terus belajar. Sayap sawu milikku sangat istimewa. Ukirannya hanya terdiri dari 4 tingkat, tapi kualitasnya luar biasa. Tingkat pertama adalah ruang dan waktu dalam kekacauan. Tingkat kedua disebut negara emas. Tingkat ketiga sangat rumit. Ia menghela napas panjang, raut wajah penuh konsentrasi. Sungguh sulit dipahami, bahkan lebih rumit daripada tingkat 5 ukiran menara bintang yang pernah kupelajari. Tapi aku tidak akan menyerah. Selama ratusan era berlalu di ruang pelatihan, Lo Feng tekun berlatih dan mengasah diri. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk sementara waktu mengalihkan fokusnya pada jalur kekuatan dewa dan penciptaan teknik kekuatan yang lebih unggul. Ia tahu hanya dengan cara itu ia bisa membuka pemahaman di tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan warisan dari Sungai Duandong, aku harus membuktikan bahwa aku mampu menjadi lebih hebat. Bahkan sebagai seorang Universe Master, ucap Lo Feng penuh tekad. Dengan semangat membara, Lo Feng mengendalikan perahu mausoleum dan meninggalkan sektor puncak miring. Tujuannya jelas, mencari sepasang sayap terakhir yang masih hilang. Yakin bahwa dengan sayap terakhir itu, kekuatannya akan mencapai puncak tertinggi. Sayap terakhir itu mungkin tersembunyi di salah satu alam semesta mini terdekat. Aku harus menemukannya, gumam Lo Feng penuh harapan. Langit samudera semesta membentang luas, penuh kekacauan ruang dan waktu. Di tengah kekosongan yang sunyi, seberkas cahaya perak melesat di antara serpihan alam semesta mini. 10 sepasang sayap yang indah dan misterius mengepak di punggung Lo Feng, bergetar ringan seperti merespon sesuatu yang tak terlihat. Ini miniatur alam semesta ke-18 yang telah aku periksa, gumam Lo Feng, berdiri di hadapan bola kosmik raksasa yang melayang dalam kehampaan. Sayap-sayapnya terbentang, namun tak ada getaran yang terasa.
Masih belum ada. Ia menggelengkan kepala, kecewa, namun ada secercah harapan karena satu pasang sayap telah ia tinggalkan, tersegel di alam semesta asli, dan getarannya masih bisa dia rasakan dari luar. Bahkan batasan alam semesta pun tak bisa menghalangi resonansi sayap sawu. Bahkan token komunikasi bisa menembus batas, apalagi sayap-sayap ini, katanya sambil menoleh pada alam semesta asli yang membentang jauh seperti raksasa yang tertidur. Dia menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan riak ruang. Di samudera terpencil, ombak setinggi puluhan kilometer tampak tenang, namun menyimpan kekuatan tak terhingga. Di atas permukaan laut yang mengilap seperti cermin raksasa, sosok berpakaian sirah perak berjalan perlahan. Ia menatap ke langit dan berseru lantang, "Guru!" Seketika, ruang bergetar dan pemimpin kota primal muncul dari pusaran dimensi. "Kamu kembali lebih cepat dari dugaanku," ujarnya. Suaranya berat namun penuh kehangatan. Lo Feng membungkuk hormat. "Guru, dulu kau menolak hadiahnya karena aku belum pantas. Tapi sekarang," dengan gerakan tangannya, menara bintang muncul dan dari dalamnya melesat keluar armor Dewa Petir Agung, bersinar perak dan memancarkan kekuatan kuno. Pemimpin kota primal terdiam. "Apakah kamu sudah mendapatkan harta karun sejati agung yang lain?" Lo Feng tersenyum bangga. "Bagian dari sayap sawu, kekuatan sayap itu telah menyatu denganku." Ia menyuntikkan kekuatan dewa ke dalam sirah itu, dan aura luar biasa meledak lembut di sekitarnya. Pemimpin kota primal hanya bisa menghela napas. "Di mana kau mendapatkannya?" Lo Feng hanya tersenyum misterius. "Itu tidak penting. Yang terpenting, sekarang aku punya hak untuk memberikan hadiah ini padamu." Setelah keheningan sejenak, gurunya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi ingat, harta seperti ini jangan kau berikan dengan mudah lagi." Lo Feng menjawab, "Guru, aku mengerti." Beberapa waktu kemudian, Lo Feng melayang keluar dari alam semesta asli, tatapannya tajam. "Aku akan memeriksa miniatur alam semesta ke-21, serunya. Perjalanannya berlangsung 2 tahun penuh, melewati satu demi satu miniatur alam semesta mini dari 3 era. Namun tak satu pun dari mereka memberikan jawaban. Ketika ia akhirnya tiba di depan tanah suci bulan ungu, jantungnya berdebar kencang. "Ukuran sebesar ini, 2,1 miliar tahun cahaya," gumamnya pelan. Ia berteleportasi ke berbagai titik luar tanah suci. Kemudian, ketika jarak tinggal sekitar 100 juta tahun cahaya, sayap-sayapnya bergetar. Panggilan itu muncul dengan lembut. "Mereka di sana," bisiknya. "Pasangan ke-6 ada di tanah suci bulan ungu." Namun, bukannya senang, wajah Lo Feng mengeras. "Bajingan," makinya. "Mengapa harus di sana? Tanah suci bulan ungu adalah musuh bebuyutan umat manusia. Bahkan negosiasi tidak pernah terjadi. Terlebih, dia baru saja menghabisi Master Peixing, salah satu Universe Master dari tanah suci itu, dan merebut 2 pasang sayap darinya." "Aneh," katanya pelan. "Mengapa Master Peixing tidak pernah merasakannya? Jangan-jangan sayap terakhir tersembunyi di dimensi yang belum pernah ia jamah." Lo Feng membuka komunikasi melalui alam semesta virtual. "Guru," katanya kepada pemimpin kota primal, "pasangan terakhir ada di tanah suci bulan ungu. Aku tak bisa bertindak gegabah. Bisakah aliansi Hong membantuku?" Pemimpin kota primal mengangguk pelan. "Tanah suci bulan ungu memang rumit, tapi aku akan minta beberapa orang dari aliansi Hong untuk mencoba. Tidak ada jaminan." "Itu sudah lebih dari cukup," kata Lo Feng. "Aku akan menuju ke perahu semesta untuk urusan warisan Jifanzi." Dengan itu, perjalanan Lo Feng belum berakhir. Di balik cahaya sayap-sayap peraknya, ambisi dan takdir terus bersinar. Sebuah legenda tengah ditulis di tengah samudra kekacauan. Oke guys, ada sedikit yang pengen Mimin bilang ya sebelum mengakhiri video soal komentar-komentar judul itu teman-teman. Jadi
Mimin tuh sekarang kalau pengen buka komentar balesin kalian tuh nggak bisa ya. Jadi fokus Mimin tuh menghapusi komentar judul yang tiap hari tuh ya adalah dengan hampir 200 ya. Jadi kayak Mimin tuh harus ngapusin banyak ratusan komentar kayak gitu ya. Dan mohon bantuannya juga teman-teman, jangan sampai kalian terlibat judul ya, itu menyesatkan. Itu pesan dari Mimin. Sama jangan lupa like-nya 300 lebih ya, supaya support Mimin. Oke, sebelum berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.